Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi penarikan sumber daya manusia atau Bekawai. Anggota kami berjumlah 4, yaitu Widya Wijayanti Putri, Ria Srihadatul Aisy, Dian Alfiani, dan Regis Safani Zuhrofi. Nah, langsung saja. Penarikan sumber daya manusia. Penarikan atau disebut juga dengan rekrutmen sumber daya manusia adalah suatu proses pencarian dan pemikatan calon tenaga kerja karyawan yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Penarikan merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Adapun cara dan media untuk menarik sumber daya manusia sebagai calon karyawan antara lain melalui iklan, badan-badan penyalur tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi-organisasi karyawan, organisasi-organisasi profesi, dan sebagainya. Tujuan penarikan. Kegiatan penarikan dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang diperlukan. Nah, adapun tujuan aktivitas dari penarikan sumber daya manusia terdiri dari yang pertama ada memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, kedua mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan yang terakhir sebagai sarana pertukaran informasi. Alasan mengapa dilakukannya penarikan yaitu berdirinya organisasi baru, adanya perluasan kegiatan organisasi, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Kelima, adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Keenam, adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Penarikan dan pengaruh nilai. Yang pertama, penarikan. Setiap organisasi terlepas dari ukuran, produk maupun jasa yang dihasilkannya harus merekrut pelamar kerja untuk mengisi kekosongan. Pengisian kekosongan di dalam sebuah organisasi disebabkan oleh pertumbuhan, perubahan struktur dan fungsi, ataupun putaran karyawan. Sebelum perusahaan dapat menyeleksi dan mengangkat pelamar yang mempunyai kualifikasi terbaik, terlebih dahulu harus direkrut orang-orang untuk pekerjaan yang tersedia. Prosedur seleksi. Karyawan yang efektif tergantung pada proses rekrutmen. Pengaruh nilai. Pengaruh lingkungan, terutama nilai-nilai terhadap MSDM sangat besar. Nilai-nilai yang saling berkompetisi dalam kondisi-kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan perubahan teknologi tertentu dapat dimanifestasikan dalam jiwa dan sangat isi dari berbagai bentuk peraturan, baik yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif, legislatif yang dianggap sensitif terhadap aspirasi dan keinginan rakyat maupun yudikatif. Nilai-nilai disaring melalui kondisi-kondisi ekonomi, politik sosial, atau budaya dan teknologi, kemudian menghasilkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, yang semuanya akan berdampak terhadap berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia. Nilai-nilai keadilan sosial dan responsiveness politik biasanya tercermin dalam berbagai aturan yang dianggap wakil rakyat yang sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasinya. Pengaruh eksternal terhadap penarikan. Contoh dari faktor eksternal dalam proses rekrutmen antara lain seperti tingkat pengangguran, langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, proyeksi angkatan kerja pada umumnya. Yang keempat, peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Yang kelima, praktek rekrutmen oleh organisasi-organisasi lain. Dan yang terakhir ada tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru. Nah, sekiranya begitu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.